Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sesama penderita GERD dan anxiety dimanapun Anda berada, salam sehat luar biasa. Semoga kita diberikan kesehatan jiwa dan kesehatan raga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap diri kita. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai pengalaman saya, bagaimana cara saya mengatasi gangguan cemas anxiety disorder, atau lebih jelasnya selamat tinggal kecemasan berlebih. Seperti apa yang pernah saya alami: takut gila, takut mati, takut keramaian, takut naik motor, takut sendirian, takut mandi, dan lain sebagainya. Itu yang pernah saya alami. Mungkin teman-teman pernah merasakan apa yang pernah saya alami. Oleh sebab itu, jangan Anda merasa takut, jangan Anda merasa panik. Mungkin Anda merasa bahwa hanya saya seorang yang terkena gangguan cemas ini, tapi yakin banyak orang atau teman-teman kita yang mengalami seperti yang teman-teman rasakan. Bahkan ribuan orang mengalami yang namanya kecemasan berlebih. Oleh sebab itu, Anda jangan khawatir, jangan takut, jangan panik, jangan Anda merasa bahwa saya tidak bisa sembuh dari gangguan cemas, apalagi Anda memiliki asam lambung. Oleh sebab itu, mulai saat ini Anda itu harus yakin, harus optimis, dan percaya bahwa itu Anda bisa sembuh seperti saya ini. Asam lambung cukup mudah disembuhkan jika kita tidak memiliki kecemasan berlebih. Tapi kecemasan berlebih ini disembuhkan harus betul-betul Anda itu konsisten dan percaya. Kekuatan utama kita, sumber kekuatan utama kita yaitu adalah berdoa. Berdoa setiap saat, dekatkan diri kepada Allah, insya Allah anxiety disorder, kecemasan berlebihan ini mampu kita atasi. Karena ketika kita sudah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita percaya bahwa takdir apa yang kita alami itu sepenuhnya milik Allah, dan kita akan kembali kepadanya. Oleh sebab itu, ketika kita sudah mampu mengontrol, mengubah pola pikir kita, insya Allah gangguan cemas anxiety disorder ini pasti akan sirna, pasti akan berlalu. Sehingga ketika kita sudah memiliki perasaan takut, perasaan khawatir yang berlebihan, fobia, cemas, itu sangat melelahkan. Ada survei yang menyatakan bahwa lelahnya seorang yang cemas itu, orang yang khawatir itu jauh lebih lelah daripada orang yang lari maraton. Coba Anda pikirkan. Sehingga betul adanya, ketika kita memiliki gangguan cemas ini, itu bisa membuat kita itu semakin kurus, berat badan kita itu semakin menurun, dan itu diakibatkan karena cemas. Hari-hari kita dipenuhi oleh rasa cemas. Sebelum tidur kita merasa cemas, kita merasa bahwa besok pagi kita tidak bisa bangun. Di saat kita mau tidur, kita berpikir bahwa kita akan mati. Kita berpikir tentang mayat, kita berpikir tentang akhirat, kita berpikir tentang neraka. Nah, itu adalah hal-hal yang sering dialami ketika orang memiliki gangguan cemas. Oleh sebab itu, cara sederhana yang dapat dilakukan ketika Anda ingin keluar dari gangguan cemas, hal terpenting yaitu Anda harus berani keluar dan beraktivitas. Karena ketika Anda sudah mampu ngobrol dengan teman Anda, maka kecemasan itu akan berkurang. Dan usahakan ketika Anda baru bangun pagi, silahkan Anda dengarkan audio afirmasi positif.
Ketika Anda tidak memiliki afirmasi positif, maka Anda harus afirmasi diri Anda. Karena ketika kita bisa memberikan, mensugesti diri kita dengan hal-hal positif, maka itu akan tertanam di memori kita, itu akan tertanam di jiwa kita, sehingga secara perlahan hal-hal negatif, pikiran-pikiran negatif itu akan mampu dialihkan secara perlahan. Dengan kita yakin bahwa hari ini tepuk di kiri, hari ini saya bisa beraktivitas normal. Hari ini saya adalah orang yang baik-baik saja. Saya adalah orang yang normal. Saya adalah orang yang sembuh. Saya adalah orang yang pemberani. Saya adalah orang yang tidak pernah takut dengan apapun. Hari ini saya harus bisa melakukan itu semua. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah mensugesti diri kita dengan hal-hal yang positif, maka itu akan tertanam di jiwa kita. Oleh sebab itu, secara perlahan tapi pasti, itulah bagaimana cara kita mengatasi yang namanya anxiety disorder, gangguan cemas ini. Karena kadang tatkala kita melihat orang lain, kita sering berpikir aneh-aneh. Kapan kita itu bisa seperti orang itu bisa beraktivitas? Tapi sejatinya itu adalah Anda itu sebenarnya bisa. Tapi dengan perasaan takut, perasaan panik, itu yang membuat Anda itu masih ragu, masih berpikir. Sehingga 24 jam otak kita itu selalu berpikir. Coba berikan otak kita itu rileks, otak kita itu berhenti berpikir dengan hal-hal negatif. Coba kita alihkan ke pikiran-pikiran yang positif. Oleh sebab itu, silahkan Anda dengarkan ceramah-ceramah yang berkaitan dengan bagaimana atau motivasi hidup, sehingga dengan tidak langsung ketika Anda mendengarkan motivasi positif yang tertanam di diri Anda, itu dapat membuang pikiran-pikiran negatif itu secara perlahan. Tatkala sudah terbiasa, maka 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan Anda bisa keluar. Ketika Anda sudah bisa mengurangi gejala cemas, gangguan cemas yang Anda rasakan, silahkan Anda pergi beraktivitas. Maka ketika Anda sudah beraktivitas normal kembali, bisa ngobrol dengan teman, siapa yang Anda percaya, maka Anda sangat merasa bahagia. Dan Anda harus berkata bahwa saya adalah orang yang bahagia. Jangan Anda merasa takut gila, karena jujur itu yang pernah saya alami, itu yang pernah saya rasakan. Semua perasaan takut pernah saya alami. Tapi ketika kita sudah bisa beraktivitas kembali, bisa ngobrol dengan teman kita, maka secara perlahan. Oleh sebab itu, saya saranin Anda untuk tetap olahraga. Jika tidak mampu, silahkan Anda berjemur, karena dengan berjemur kita akan merasa tenang, karena bisa memberikan energi. Oleh sebab itu, Anda itu harus yakin dan optimis. Jangan pernah Anda putus asa dan depresi, merasa tidak bisa sembuh. Sejatinya Anda sama dengan orang lain, bahwa Anda itu harus bisa bahagia. Oke, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan share ke sosial media Anda. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.